ketaatan. Allah permudah bagi kita melakukan ibadah, maka tentu ini semata-mata karunia dan hidayah dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan kembali melanjutkan kajian kitab kita. Kita masih pada azkar tarafayin nahar, zikir pagi dan petang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, annahu qala, beliau mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma laqitu min aqrabin ladagatni al-barihata. Sesungguhnya aku mendapati rasa sakit yang luar biasa karena aku telah disengat oleh kalajengking. Kalajengking apa? Bahasa anteno? Teldu. Ya. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ama lau qulta hina tumsi, kenapa engkau tidak mengatakan, kenapa engkau tidak membaca ketika tiba sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Lam tadurruka, niscaya sengatan kalajengking tersebut tidak akan membahayakan dirimu. Dek nagin nyakitin nepe lamun pe baca doa nenek. Tapi sahabat ini tidak tahu doa ini, sehingga dia disengat oleh kalajengking dan merasakan sakit yang luar biasa. Makanya terkadang orang tersengat kalajengking langsung lirnyet para jamaah. Ya. Tapi kalau kita baca zikir ini, ya, sengatan kalajengking itu tidak akan memberikan rasa sakit, tidak memberikan efek negatif, bahaya. Sebagaimana dalam kisah disebutkan oleh Imam Tirmidzi yang menjelaskan tentang pengaruh doa ini ketika dibaca. Diceritakan oleh Suhail ibn Abi Salih, salah satu perawi hadis. Apa kata beliau? Fakana ahluna
ta'allamuha. Maka keluarga kami belajar doa ini. Istri dan anak-anak kami belajar doa ini. Kak, ibu-ibu ajar bapak ya, bapak-bapak juga ajar anak-anaknya, ajar istrinya doa ini. Fakanu yaqulunaha kulla lailatin. Doa ini senantiasa dibaca setiap akan tiba malam hari. Faludigat jariyatun minhum. Maka salah seorang anak wanitanya digigit oleh kalajengking. Falam tajid laha waja'an. Maka anak wanita tersebut tidak mendapatkan rasa sakit sedikit pun. Dibaca serta keyakinan para jamaah. Disertai dengan iman. Bukan hanya sebatas gerakan lisan. Ya, ana sekadar nenggeluit elak ta doang, biwir ta doang. Tapi bacaan disertai perenungan. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Wa fi riwayatin Tirmidzi. Dalam suatu riwayat Al-Imam Tirmidzi, man qala hina yumsi thalatha marratin. Barang siapa yang membaca pada sore hari sebanyak 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Berapa kali? 3 kali. Lam yadurrahu humatun tilka lailah. Nah, lihat. Kata Nabi SAW, apa khasiat doa ini, zikir ini? Tidak akan ada satupun binatang yang berbisa yang akan membahayakannya pada malam itu. Tidak akan ada satupun binatang berbisa yang akan membahayakannya. Makanya sahabat yang tadi itu datang kepada Nabi merasakan rasa sakit akibat sengatan kalajengking. Ya. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Jadi perlu kita ketahui apa makna zikir ini. Ya. Yang pertama, a'udzu. Apa artinya? Aku memohon perlindungan. Aku berlindung. A'udzu. Kemudian, bi kalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah yang sempurna. Ada 2 tafsiran. Nah, kalimat Allah yang sempurna. Ada 2 tafsiran niki para jamaah. Apa kenana kalimat Allah yang sempurna? Tafsiran yang pertama, qila hiyal Qur'anul Karim. Kalimat Allah yang sempurna adalah Al-Qur'anul Karim. Nabi Al-Qur'anul Karim. Ini tafsiran yang pertama. Kalimat Allah yang sempurna adalah Al-Quran. Yang kedua,
Apa maksud kalimat Allah yang sempurna? Kalimatuhul kauniyatul qadariyah. Kalimat-kalimat Allah yang kauni, yang berkaitan dengan rububiyahnya. Kalimat Allah yang berkaitan dengan rububiyahnya. Kun, terjadilah, fayakun, maka akan terjadi. Nah, itu artinya. Berarti aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yaitu Al-Quran, atau kalimat Allah yang kauniyah, yang berkaitan dengan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Taib. Min syarri ma khalaq. Min kulli syarrin, dari segala keburukan yang telah Allah ciptakan. Satu, dari segala keburukan yang telah Allah ciptakan. Au ya fi ayyi makhluqin qama bihi syarru, atau berlindung dari kejelekan makhluk yang terdapat kejelekan di dalamnya. Seperti binatang yang berbisa, jin yang punya keburukan, atau manusia yang memiliki kejelekan. Semua dari segala keburukan yang Allah ciptakan, atau dari segala makhluk yang membawa kejelekan. Jelas para jamaah? Baik. Nah, ini apal kini. Kayaknya. Hah? Baris jamaahnya ini. Apal kepe? Apal tes dulu kah nih? Baca dulu doa bro. Kah jana? Kah coba. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Menengkah hitawa apa julu kabeh kah? Tuloka julu ngono aja. Pak Mukhtar. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Masyaallah. Jamaah taqwan julu. Nggih Bapak bai'ah. Nah, sila Bapak. Jamaah dasan rai. Wakilangan juluka. Masya Allah. Jamaah ambengan garing. Aja ambengan itu coba ini. Sila Bapak. Bapak Jajis. Enggak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Doa ini memiliki beberapa, hadis ini memiliki beberapa faedah. Yang pertama, al-isti'adzatu ibadah. Memohon perlindungan disebut isti'adzah. Bahasa syariatnya adalah isti'adzah. Bahasa kita memohon perlindungan adalah ibadah. Isti'adzah adalah ibadah. Wahiyya ma kanat billah. Isti'adzah itu dengan meminta pertolongan kepada
Allah. Au bi asma'ihi, atau dengan nama-nama Allah. Au bi sifatihi, atau dengan sifat-sifatnya. Maka dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kita isti'adzah dengan apa? Sifat Allah. Kalimat. A'udzu bi kalimatillah. Kita memohon perlindungan dengan kalimat Allah. Kalimat Allah merupakan sifatnya. Yang mana maknanya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, bau tengendeng tulung, mengendeng perlindungan, minta perlindungan kepada Allah dengan sifat-sifatnya. Ada beberapa doa, ada beberapa zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang di situ memohon perlindungan dengan sifat-sifat Allah. B contohnya, salah satu contohnya adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat yang bernama Utsman ibn Abil As. Sahabat ini para jamaah, dia merasakan sakit yang luar biasa. Santer isinya sakitan. Datang idalah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ya, inna bi waja'un qad kada yuhlikuni. Aku merasakan rasa sakit yang hampir membunuhku. Luar biasa sakit yang ini hampir mati. Apa kata Nabi SAW? Imsah biyaminik. Peganglah bagian yang sakit dengan tangan kananmu. Nanti si sakit ngadu makanan. Kemudian baca. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Sab'a marratin, 7 kali. Arak kayak apa loh nenek? Mukhtar bau? Masya Allah. Kejana. Si bajangan juga. Abu Hirzi. Wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Apa artinya para jamaah? Aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan yang aku rasakan. Di sini isti'adzah dengan 2 sifat Allah. Sifat izzah dan sifat qudrah. Sifat keperkasaan Allah dan kekuasaannya.
Jadi muntah sakit-sakit ibu-ibu, ya bebeano kekerak nangis. Percaya ngedoa ini. Letakkan tangan kanan tempat yang sakit, bismillah, ya. Dalam riwayat yang lain, kata bismillah dulu 3 kali. Nah, dalam riwayat yang lain berapa? Bismillah berapa? 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Boleh juga tanpa bismillah sebagaimana dalam riwayat ini. Ingat, pakai tangan apa? Tangan. Kata Utsman ibn Abil As, "Fafa'alt." Aku praktekkan doa ini. Fa'azhaballahu ma kana bi. Maka Allah hilangkan rasa sakit yang aku rasakan. Bu Bai'ah, ngombe ta dah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Zumara. Hah? Ndek maneng ke jana. No, barang di toko lagu kalah. Bajang lawan Toa. Kalah si Bajang ini para jamaah. Inilah bedanya nikmat apa hidayah no ini. Ya mahalin hidayah no. Ara si gecap apa lara si ndekna gecap. Tergantung hidayah dengan Allah. Baik. Kemudian contoh lain. Ya. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam memohonkan perlindungan Hasan dan Husain. Ini doa ini harus dihafal sama orang tua ini. Harus hafal jadi dengan doa ini para jamaah. Kenapa? Untuk membacakan anak kita. Ini doa kelas atas. Kenapa? Yang menjadi doa yang membaca doa ini adalah Nabiullah. Ya. Ismail dan Ishak. Kemudian doa ini dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Apa doa ini? A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Sekat apa ya? Bersekat tenang aja. Ya, doa terbaca aja bersekat doang para jamaah. Namun tekerang baca aja mudah ya. Pinti kertas doka. Baca yang bebeano ini. Pegang, kalau belum hafal, pegang kertas catat, bacakan anak-anak kita. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli ainin lammah. Aku memohon perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala setan dan binatang yang berbisa. Dan dari penyakit ain. Ya. Dari ain. Agar anak kita terlindung dari apa? Dari ain ini. Karena kita tidak tahu manakah mata-mata yang jahat. Mata-mata yang iri. Ya kita tidak tahu.
Taib. Jelas ini para jamaah? Habis Rizik ngumpet ada Nabawi tama pandai ini. Tama sekajian. Amarina ngumpet ada hana. Enggak, para jamaah ini. Berarti ya puah baca yang bebeano ini kah? Ini para jamaah perlu ini. Agar anak kita dilindungi dari syaitan. Dilindungi dari binatang berbisa. Kemudian juga dilindungi dari pandangan mata jahat. Ainil lamah. Dari pandangan mata yang jahat. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Baik, kita lanjut. Pertanyaan. Tiang berkatakan mungkin nih. Abu Hirzi, kapan kita baca doa ini juga? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kapan kita baca? Saat singgah di suatu tempat. Ingat ini juga para jamaah. Tatkala kita singgah pergi ke sawah, baca. Nah, karena kita tidak tahu di sana ada binatang yang berbisa menyengat kita. Mungkin kita akan merasakan sakit tapi tidak terlalu sakit. Ini wajib pasti para jamaah. Doa ini pasti akan memberikan pengaruh bagi kita. Akan menjaga kita, akan melindungi kita. Sebagaimana dalam suatu hadis, man nazala manzilan. Barang siapa yang singgah di suatu tempat. Kemudian membaca doa, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahil min manzilihi dzalik. Tidak akan ada yang membahayakannya pada tempat singgahnya tersebut, sesuatu apapun, sampai dia pergi dari tempat itu. Baik. Faedah yang kedua dari hadis ini. Istihbabu qawli hadha ad-du'a fil masa. Disunnahkan membaca doa ini di waktu sore hari. Apa hikmahnya? Doa ini dibaca pada sore hari saja. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Hikmahnya adalah li'annal ghaliba anna hadhihi al-hasharat wal hayyat wal aqarib tazharu fil lail wa takhtafi fil nahar. Karena biasanya binatang-binatang yang beracun ini seperti ular, kalajengking. Dia itu sembunyi di siang hari, keluarnya pada malam hari. Lebih ganas si kekelam metayang pada jamaah. Ya. Maka sering kita mendengar berita terkadang orang yang pergi mancing di malam hari digigit ular. Ya. Dia berjalan di malam hari di sawahnya dipatok ular. Kalau siang hari dia sembunyi di suatu tempat, tapi kadang orang lagi misalkan sabit rumput, ngawis, tidak sengaja yang dipegang adalah apa? Ularnya. Makanya ini hikmahnya. Karena binatang-binatang berbisa ini kebanyakan keluarnya malam hari. Sehingga dianjurkan dibaca di sore hari. Namun sebagian para ulama mengatakan la ba'sa an taqulaha fi jumlati azkaris sabah. Boleh dibaca pada zikir pagi hari juga.
Kenapa? Karena makna yang terkandung pada zikir sore hari juga akan terkandung dituntut, diminta pada waktu pagi hari. Berarti menurut sebagian ulama bau terbaca kelema. Baik, faedah yang ketiga. Naf'u hadha ad-du'a'i wa nahwihi min al-ad'iyatin nabawiyah. Manfaat doa ini dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan ini para jamaah. La budda an takuna biniyatin sadiqah. Harus dengan niat yang ikhlas bacanya. Ya. Wa azmin qawiyin. Dan kepercayaan yang kuat. Dia yakin ketika membacanya. Ya, harus yakin. Nah, lagu ndi ketimak wah baca ndi ketagin sakit parah. Nah, ragu-ragu ya ini jangan. Oh, jangan-jangan meskipun saya baca nanti saya akan merasakan sakit. Ini keraguan, harus dengan keyakinan. Ikhlas dengan keyakinan. Ini syaratnya sehingga manfaatnya akan lebih terasa. Wa qad jarrabahu as-sadiqun. Orang-orang yang benar-benar tulus dan ikhlas sudah mencobanya. Fawajadu atharahu. Lamun damel ngetes coba abek ya. Coba para jamaah, ngetes oke. La ilaha. Mau coba ya, perlu dicoba. Walillahil hamd yang pernah mencoba para jamaah. Bukan coba tapi tidak sengaja. Pernah berjalan di sawah, nginjak ular hijau itu. Itu sebelumnya sudah baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Biasanya kalau diinjak kan gigit balik. Iya kan? Ini walillahil hamd. Dia enggak gigit biiznillah. Kemblas tetaget para jamaah. La ilaha illallah. Ular hijau yang ekornya merah itu. Apa namanya? Sapi lada. Idallah. Ular sapi lada namanya. Kalau bahasanya tiang itu ular bombong katanya. Ya, yang ekornya merah itu racunnya luar biasa. Dan tapi dengan izin Allah ikhwatal iman. Inilah doa azimatnya kita. Doa ini yang menjadi sebab kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Baik. Masih ada cerita ini, Pak? Masih ada waktu ini para jamaah? Jam pira Isya sekarang? Ini di waktu yang sudah Isya ini. Azan dulu anakah? Azan dulu. Allahu Akbar.
Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu amma ba'du. Silakan Anda bertanya para jamaah. Siapa Pak? Pikir apa dulu? Baik. Apakah sama keutamaannya zikir pagi dan petang di rumah atau di masjid? Tentu berbeda. Karena di masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Maka para ulama menyebutkan jadi keutamaan dan pahala suatu amalan itu akan berlipat tergantung waktu dan tempatnya. Tentu berbeda zikir di tempat yang mulia dengan tempat yang tidak mulia. Tapi memang ada amalan-amalan yang khusus lebih utama di rumah. Seperti salat iya, lebih utama di mana? Di rumah, bukan di masjid. Nah, wallahu taala ala wa alam. Kalau kita duduk bisa di tempat kita baca, kalau kita di tempat lain kita pergi dari tempat dulu itu lalu kembali lagi kita baca itu. La ilaha illallah. Kita singgah di tempat kemudian duduk. Kemudian baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian kita pergi. Singgah lagi di tempat itu, apakah baca lagi? Ya baca. Ya. Hadisnya jelas, man nazala manzilan. Barang siapa yang singgah di suatu tempat, ya. Maka ini keumuman hadisnya. Kita singgah lagi di tempat yang sama, baca lagi zikir itu. Dapat pahala. Pahala apa? Berzikir. Ya, tidak ada ruginya. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Abu Hirzi. Tidak. Kayaknya. Bulan kita nyoba itu ruannya. Ke para jamaah coba. Ya, katanya kalau ada rahasia gabungan, bau nggak pakai doa ini katanya. Betes ya kak. EP doang ngetesang itu dulu. Jelas para jamaah? Ya, perlu antum yang nyoba dulu. Ya, apakah polisinya ya, polisi-polisi kita akan ngasih kita lolos atau enggak? Tapi biasa kalau nggak ada SIM nggak lolos. Nggak ada STNK, nggak helm nggak lolos. Nah, jadi ini kan hadisnya jelas.
ya kita baca ketika di sore hari dan ketika singgah di suatu tempat. Wallahu ta'ala ala wa ala. Nah, kakak saya. Apakah ada juga doa apabila disengat? Ketika sudah disengat begitu? Baik. Kalau merasakan sakit, baca yang tadi. Bismillah. Ya, tekan. Pegang dengan tangan kanan bagian yang disengat. Bismillah. 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 A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Nah, sebagaimana cerita Utsman bin Abil As tadi, merasakan sakit yang luar biasa. Ketika dibaca, hilanglah rasa sakitnya itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wah, Bu ruangan ini. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan malam niki, insyaallah taala pertemuan berikutnya di Masjid As-Sunnah Burnei biiznillah taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi